Hai 16 Maskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Apa kabar kalian semua? Bu Santi doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Baik, pada video kali ini kita akan belajar IPA, masih membahas latihan soal. Kali ini kita akan membahas latihan soal bab 2 dan 3. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. 1. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah yang mana ya? Apakah kera, bebek, dan ayam? Atau ayam, hiu, dan cicak? Atau bebek, angsa, dan kelinci? Atau yang D, angsa, itik, dan bebek? Ya, kalian pasti tahu ya jawabannya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah angsa, itik, dan bebek. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak disebut juga dengan perkembangbiakan. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan bertelur dan beranak. Sedangkan kalau ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya seperti tadi ya, ayam, bebek, itik ya. Lalu kalau vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Contoh hewan vivipar seperti kera, gajah, kuda, sapi, paus, anjing, harimau, jerapah, kambing, kerbau, kucing, singa, unta, dan lain-lain. Sementara spora adalah cara perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Lanjut nomor 3. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah apakah ayam, bebek, dan angsa, atau kambing, sapi, dan kelinci, atau kadal, hiu, dan ular, atau ayam, hiu, dan lumba-lumba. Masih ingat tadi apa itu perkembangbiakan ovipar? Ya, ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu ayam, bebek, dan angsa. Masa perubahan fisik anak saat remaja disebut juga dengan masa dewasa, kanak-kanak, pubertas, atau asmara. Ya, ternyata masa perubahan fisik anak saat remaja disebut juga dengan masa pubertas. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki batang, daun, bunga, atau akar. Sebelum menjawab, terlebih dahulu kita lihat apa itu perkembangbiakan generatif. Yaitu perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, proses penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan, yaitu pada bagian bunga. Nah, berarti jawabannya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan, kalian lihat gambarnya cocor bebek seperti ini, berkembang biak dengan cara tunas daun. Alat kelamin jantan pada bunga adalah, nah ini adalah gambar bunga dan bagian-bagiannya. Ada mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkal putik, kepala putik, benang sari, dan juga kepala sari. Nah, alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Kalian ingat-ingat ya. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betinanya pada bunga. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Dinamakan penyerbukan, apakah sendiri, tetangga, silang, atau bartas.
Penyerbukan sendiri, atau disebut juga sebagai autogomi, adalah jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contohnya adalah tanaman mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Sedangkan penyerbukan tetangga atau disebut geotonogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya, seperti jagung, padi, kelapa, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Sedangkan penyerbukan silang atau alogami, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Contohnya adalah melinjo, kamboja, pinus, dan lain-lain. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Contohnya seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dan jambu batu putih, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang benar, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tapi masih satu jenis, ini dinamakan dengan penyerbukan silang. Perkembangbiakan vegetatif terdiri jadi dua macam, yaitu apakah alami dan biologi, atau biologi dan kimia, atau alami dan buatan, atau buatan dan fisika. Jawaban yang benar adalah alami dan buatan. Hewan berikut ini yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah gajah kah, atau lebah, ayam, atau jangkrik. Jadi hewan yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah lebah. Dan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah dinamakan merunduk. Kalian lihat gambarnya seperti ini ya, merunduk, yaitu menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk seperti melati, juga sirih ya. Berikut adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. A. Tunas, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, dan geragi. Atau yang B. Tunas, tunas batang, umbi lapis, umbi batang, umbi tanah, akar tinggal, dan geragi. Atau yang C. Tunas, tunas akar, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, okulasi, tinggal, dan geragi. Atau yang D. Stek, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, dan geragi. Mana yang merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu tunas, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, dan geragi. Berikut adalah tumbuhan yang berkembang biak secara tunas. Yang mana? Pisang dan mangga, atau pisang dan bambu, atau bambu dan mahoni, atau pisang dan padi. Ya, tumbuhan yang berkembang biak secara tunas adalah pisang dan bambu, ya. Jadi ada tunas pisang, ada juga tunas bambu. Sedangkan mangga, mahoni, juga padi bukan berkembang biak secara tunas. Jamur, tumbuhan paku, dan lumut adalah contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apakah membelah diri atau stek,
atau okulasi, atau spora. Kalian masih ingat? Ingat tumbuhan paku berkembang biak dengan cara? Ya, dengan cara spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah, kalian tahu ya seperti apa umbi lapis? Ya, yaitu contoh tumbuhannya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ya, jenis bawang-bawangan ini berkembang biaknya dengan cara umbi lapis. Suatu unit kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan, ada hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu dinamakan ekosistem. Lingkungan yang berupa benda-benda mati dinamakan lingkungan. Apakah lingkungan biologi, atau biotik, atau abiotik, atau lingkungan antik? Ya, jawabannya lingkungan yang berupa benda-benda mati disebut lingkungan abiotik. Biotik itu artinya hidup, abiotik berarti mati. Hewan-hewan bisa menjadi langka disebabkan karena apakah perburuan liar, peternakan hewan, perawatan hewan di rumah, atau penghijauan hutan? Ya, jadi hewan-hewan itu bisa menjadi langka karena perburuan liar. Tentu saja ya. Berikut adalah komponen dari lingkungan abiotik. Ingat tadi, lingkungan abiotik itu berarti tidak hidup ya. Apakah hewan dan tumbuhan, atau tanah dan air, atau hewan dan pohon, atau pohon dan batu. Mana yang merupakan komponen lingkungan abiotik? Ya, yaitu adalah tanah dan air. Ekosistem, tumbuhan berperan sebagai, kalian masih ingat? Ekosistem, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, pengurai. Maka tumbuhan merupakan produsen, ya. Jika dalam ekosistem sawah, jumlah ular bertambah banyak, maka apakah jumlah tikusnya meningkat, atau jumlah tikus menurun, atau jumlah gajah bertambah, atau jumlah elang berkurang? Nah, kalau kalian masih ingat, di dalam ekosistem sawah, ular itu memakan tikus. Jika ularnya bertambah banyak, berarti jumlah tikusnya menjadi menurun. Pemakaian pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan mematikan mikroba atau memperbanyak humus atau mematikan ular atau menyuburkan tanah. Ya, ternyata pemakaian pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan mematikan mikroba ya. Lalu penanaman hutan kembali dinamakan reorganisasi, reboisasi, erosi, atau abrasi. Nah, kalau reorganisasi ini tidak ada hubungannya dengan penanaman hutan ya, karena pengertian reorganisasi adalah perubahan garis kewenangan atau struktur organisasi. Sedangkan reboisasi, nah ini pengertiannya adalah penanaman hutan kembali. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Sedangkan erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Sedangkan abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Nah, jadi jawaban dari nomor 23 ini, penanaman hutan kembali dinamakan reboisasi. Usaha pelestarian hewan dilakukan dengan pendirian suaka alam, cagar alam, suaka marga satwa, atau taman alam. Jawabannya adalah suaka marga satwa. Jadi, suaka marga satwa ini adalah kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah
sebagai tempat perlindungan satwa atau hewan yang memiliki karakter khas tertentu. Langka yang bernama orangutan adalah, orangutan berasal dari mana? Ya, dari Kalimantan ya, tempat orangutan, habitat aslinya. Berikut adalah hewan yang sudah mengalami kepunahan. Nah, apakah badak kecula 1, burung cendrawasih, orangutan, atau harimau Jawa? Ternyata hewan yang sudah mengalami kepunahan adalah harimau Jawa. Langsung yang dirasakan manusia jika ular sawah terus diburu adalah, apakah musnahnya padi? Atau jumlah tikus makin bertambah, jumlah tikus berkurang, atau jumlah padi bertambah? Nah, seperti tadi Ibu Santi sudah katakan, ular memakan tikus. Jika ular terus diburu, berarti sedikit ular yang memakan tikus. Sehingga tikus jumlahnya menjadi bertambah. Berikut adalah jenis hewan langka kecuali gajah Sumatera, orang hutan, babi hutan, atau burung cendrawasih yang tidak termasuk jenis hewan langka. Kalau kita lihat, gajah Sumatera termasuk hewan langka, orang hutan juga sama termasuk hewan langka, burung cendrawasih juga. Berarti yang tidak termasuk hewan langka atau masih banyak ya terdapat di hutan adalah babi hutan. Bahan kimia yang dipakai manusia untuk membasmi serangga dinamakan fungisida, insektisida, anoda, atau herbisida. Ya, jadi bahan kimia yang dipakai manusia untuk membasmi serangga dinamakan insektisida. Pembukaan lahan baru dengan membakar hutan dapat menyebabkan populasi hewan menurun, atau tanah menjadi semakin subur, atau habitat hutan menjadi bagus, atau hewan dan tumbuhan cepat berkembang biak. Nah, tentu saja pembukaan lahan baru dengan membakar hutan ini dapat menyebabkan populasi hewan menurun. Karena habitat atau tempat tinggal dari hewan ini diambil alih oleh manusia. Sehingga dengan berkurangnya tempat tinggal juga akan berkurangnya juga pasokan makanan untuk hewan-hewan ini. Sehingga populasi hewan akan menurun. Demikian pembahasan tentang latihan soal IPA pada hari ini. Selanjutnya, tugas untuk kalian yaitu yang pertama, membaca buku detik halaman 132 sampai 183. Tidak perlu terburu-buru membacanya ya, pelan-pelan saja. Lalu yang kedua, mengerjakan buku detik halaman 186 sampai 189. Kalian kerjakan ini, tapi tidak perlu dikumpulkan ya, atau tidak perlu dikirimkan jawabannya ke Bu Santi. Insya Allah, untuk pertemuan selanjutnya atau hari selanjutnya, akan Bu Santi berikan kunci jawabannya ya. Jadi kalian berlatih dulu mengerjakan halaman 186 sampai 189 ini. Tidak perlu dikumpulkan. Baik teman-teman semuanya, selamat belajar. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Santi sampaikan pada video kali ini. Bu Santi mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya semua. Sekali lagi selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.